Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke video yang kedua. Kita akan membahas tentang multinomial logistic regression. Seperti yang saya sebut sebelumnya, kita menggunakan binary logistic regression ketika variable dependent kita itu jumlah angka kategorinya hanya dua, itu 0, contohnya 0 dan 1. Dan angka kategori ini tidak mencerminkan besaran atau jumlah. Nah, kalau di multinomial logistic regression ini angka kategorinya lebih dari dua. Dalam kasus yang akan saya gunakan ini dia akan ada tiga angka kategori, itu 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada beberapa variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi. Yang akan saya jelaskan itu di bagian variable dependent-nya saja. Jadi ketika kita klik variable view, variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang akan saya gunakan sebagai variable dependent itu adalah diverse. Diverse ini adalah diversifikasi. Jadi kasus pada simulasi hari ini itu kita mencoba memprediksi pilihan diversifikasi dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam sampel. Jadi 1 itu menggambarkan pilihan diversifikasi pada industri yang dominan bisnis, yaitu industri yang sudah didominasi oleh perusahaan sebelumnya. Kemudian 2 itu pilihan strategi diversifikasi untuk related business, sedangkan 3 itu pilihan strategi untuk unrelated business. Jadi ini pilihan strategi diversifikasi. Nah, bagaimana kita akan menganalisis menggunakan multinomial logistic regression? Pertama, yang perlu kita pahami bahwa dalam melakukan analisis multinomial logistic regression ini kita perlu menentukan referensinya. Reference itu adalah base atau dasar untuk pembanding kita nanti, karena jumlah kategorinya ada 3. Berbeda dengan tadi binary, itu hanya ada dua, jadi kita tidak perlu menentukan secara otomatis 0 menjadi base atau dasarnya. Nah, kalau ini kita perlu menentukan base-nya. Seumpamanya kita di sini ada 3 angka kategori, kita tentukan angka 3 sebagai base-nya. Berarti nanti akan ada dua persamaan. Persamaan pertama itu membandingkan pilihan pertama atau angka 1 terhadap angka 3, dan persamaan kedua itu variabel dependentnya membandingkan pilihan kedua atau angka 2 dan dengan angka 3. Jadi begitu. Nah, bagaimana cara kita mengolahnya? Ya, nanti kita akan langsung simulasi saja. Kemudian selanjutnya untuk variabel bebasnya ada beberapa variabel di sini. Di sini ada Fcash, ini adalah free cash flow. Kemudian ada expert, ini adalah experience. Kemudian ada reput, itu adalah aset reputation. Kemudian ada motive, 1 itu adalah lingkungan. Volt, 1 itu adalah volatility. Dan comp, 1 itu adalah complexity. Baik, kita langsung masuk ke simulasi. Kita klik analyze, regression. Kemudian kita pilih multinomial, bukan binary logistik, tapi multinomial logistik. Nah, kemudian kita masukkan variabel dependentnya. Variabel dependentnya adalah diversifikasi ini. Kita masukkan menjadi variabel dependent. Kemudian kita pilih variabel-variabel yang akan dijadikan variabel bebas, dan kita masukkan ke covariance. Nah, apabila di antara variabel bebas ini terdapat satu atau dua variabel yang memiliki skala ukurnya itu adalah skala ukur nominal atau kategorikal atau biasa disebut sebagai variabel dummy, maka variabel tersebut dimasukkan ke faktor, bukan ke covariance. Karena di antara variabel yang kita gunakan ini tidak ada yang di skala pengukurnya tidak ada yang nominal, maka kita masukkan semuanya ke covariance. Setelah itu kita klik reference kategori. Reference kategori ini kita gunakan untuk memilih
kategori yang akan dijadikan dasar tadi itu. Nah, ketika kita pilih last kategori, berarti kita pilih angka 3 sebagai dasarnya. Jadi nanti persamaan pertama akan membandingkan pilihan angka 1 dan angka 3, persamaan kedua akan membandingkan angka 2 dan angka 3. Nah, kemudian setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik modelnya. Di model ini ada tiga pilihan. Pilihan pertama main FX itu ketika kita hanya ingin melihat estimasi dari setiap variabel bebas. Ketika full faktorial itu berarti kita mendapatkan estimasi dari variabel bebas dan variabel interaksi di antara variabel bebas itu sendiri. Kali ini kita pilih main FX saja. Kemudian kita klik statistik. Di sini sudah ada beberapa yang sudah dicentang. Mungkin kita tambahin classification table dan goodness of fit. Oke, kemudian kita klik continue. Kemudian kita udah. Kemudian kita klik OK saja. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menginterpretasi dari hasil output logistik regresi kali ini. Yang pertama kita lihat case summary-nya. Itu sampelnya jumlahnya adalah 110, sebanyak 26 itu memilih pilihan strategi diversifikasi nomor 1, kemudian 47 sampel itu masuk dalam strategi pilihan nomor 2, kemudian 37 sampel itu masuk ke strategi pilihan nomor 3. Nah, kemudian kita masuk ke model fitting information-nya. Di sini itu untuk melihat seberapa bagus efek untuk memasukkan variabel bebas kita ke dalam model persamaan. Jadi kita ingin melihat dampak dari ketika kita memasukkan variabel bebas dalam model persamaan kita. Nah, di sini ketika kita menggunakan model yang hanya terdiri dari intercept saja, itu nilai tulak likelihood-nya adalah 232, dan ketika kita masukkan model dengan semua variabel bebas yang kita tentukan tadi, nilainya sebesar ini, selisihnya itu menjadi chi-square-nya ini sebesar 45,520 dengan signifikan 0,000. Jadi dapat dikatakan bahwa penambahan variabel bebas dalam model persamaan itu memberikan hasil yang lebih baik karena ini adalah signifikan. Kemudian kita baca goodness of fit-nya. Goodness of fit itu mengukur goodness of fit dari model persamaan kita. Ketika nilai signifikannya itu di atas 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa model persamaan yang kita gunakan itu bagus digunakan untuk memprediksi probabilitas pilihan tadi. Nah, di sini nilai signifikannya di atas 0,05, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model kita itu bagus untuk memprediksi probabilitas pilihan. Kemudian kita lihat pseudo R-square-nya. Di pseudo R-square-nya kita cara bacanya sama seperti R-square dalam OLS. Kita ambil di Cox and Snell aja. Ini nilainya adalah 0,339. Jadi dapat dikatakan bahwa sekitar model persamaan kita itu dapat menangkap variasi variabel dependent sebesar 33,9%. Ini semakin tinggi akan semakin baik. Kemudian likelihood ratio test ini untuk melihat seberapa besar impact atau dampak dari pengaruh dari masing-masing variabel bebas. Dari semuanya di sini yang tidak signifikan hanya experience, volatility, dan complexity. Selainnya signifikan. Oke, kemudian kita sebelum masuk ke parameter estimasi, kita masuk ke klasifikasi dulu. Classification ini itu untuk melihat seberapa akurat prediksi model kita dalam memprediksi probabilitas.
Di sini untuk pilihan diversifikasi 1 akurasinya 38,5%, untuk pilihan diversifikasi 2 51,1%, 3 itu 67,6%, dan overall sebesar 53,6%. Jadi secara overall itu sebanyak 53,6% model kita dapat memprediksi secara tepat dari pilihan diversifikasi itu tadi. Jadi semakin tinggi semakin baik. Oke, kemudian kita masuk ke bagian parameter estimate dari masing-masing koefisien. Nah, cara membacanya sama dengan binary logistic regression, cuman seperti yang saya bilang bahwa ketika bahwa kita tadi kan punya 3 angka kategorikal, oleh karena itu kita mempunyai 2 persamaan. Persamaan pertama itu membandingkan pilihan pertama dan pilihan ketiga ketika referensinya yang kita tentukan itu adalah nomor 3. Kemudian persamaan kedua itu membandingkan 2 dan 3. Oke, di sini 1 berarti ini membandingkan antara 1 dan 3, dan ini 2 berarti membandingkan antara 2 dan 3. Oke, cara bacanya sama. Kemudian kita lihat arah koefisiennya itu dari betanya di sini. Nilai beta koefisiennya negatif berarti arahnya itu negatif atau menurunkan. Jadi ketika ini free cash flow negatif berarti interpretasinya adalah bahwa semakin tinggi free cash flow maka probabilitas perusahaan untuk memilih diversifikasi pada kategori 1 ini akan menurun. Nah, kita lihat penurunannya itu seberapa besar penurunannya lewat eksponensial koefisiennya. Ini signifikan pada level 0,05 dan eksponensial betanya itu adalah 0,208. Berarti ketika setiap kenaikan 1 unit pada free cash flow itu akan menurunkan probabilitas perusahaan untuk memilih diversifikasi pada kategori 1 ini sebesar 0,208 kali. Jadi menurunkan probabilitasnya sebesar 0,208 kali. Kemudian variabel experience tidak signifikan, kemudian variabel lingkungan ini signifikan pada level 0,01, dan asset reputation itu signifikan pada level 0,10 pada level 10% atau 0,1. Ini berarti ini juga negatif, jadi ketika aset reputasinya naik itu akan menurunkan probabilitasnya sebesar 0,086 kali perusahaan tersebut akan memilih diversifikasi bisnis pada kategori 1. Dan kemudian lanjut ke persamaan yang kedua, cara bacanya sama dengan yang pertama tadi. Pada intinya cara bacanya sama, cuman ini ada 2 persamaan. Yang persamaan pertama itu membandingkan antara pilihan pertama dan ketiga, dan persamaan kedua membandingkan antara pilihan kedua dan ketiga. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang multinomial logistic regression. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.